Tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 oleh Eria Susanti SSI, CGP Angkatan 10. Refleksi perjalanan pendidikan Indonesia pada masa kolonial. Tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah untuk pegawai. Tahun 1854, lahir sekolah pribumi. Rakyat hanya diberi pengajaran membaca, menulis, dan berhitung. Pada tahun 1920, lahirlah perubahan dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Pendidikan harus selalu mengalami perubahan. Semua yang dilakukan oleh pendidik harus berorientasi pada murid. Peran guru di dalam kelas adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kebudayaan atau peradaban bangsa yang dimimpikan, pendidikan adalah fondasinya. Dengan kata lain, sebagai guru bukan saja agar anak mau bersekolah hasil ujian baik, namun untuk menjemput kebudayaan yang dicita-citakan, dan pekerjaan sebagai guru adalah membentuk peradaban. Kedua, pendidikan harus selalu mengalami perubahan. Pendidikan harus terus bergerak dan harus mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi sesuai dengan asas trikon, yaitu kontinuitas. Pendidikan harus terus berkesinambungan dari waktu ke waktu. Konvergensi, pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki sendiri. Konsentris, pendidikan harus menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. 3. Semua yang dilakukan oleh pendidik harus berorientasi pada murid. Guru bertanggung jawab untuk menuntun siswa menuju pemahaman diri yang lebih baik serta membantu mereka mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Yang keempat, peran guru di dalam kelas adalah sebagai ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah bahwa murid yang pintar adalah murid yang nilai ulangannya bagus, dan agar murid pintar, murid harus mendengarkan apa yang disampaikan guru. Tidak pernah mengidentifikasi minat dan bakat anak sebelum memulai pelajaran. Karena saya beranggapan bahwa bakat dan minat cenderung diasah dan diarahkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang rendah hanya dapat dilakukan dengan kegiatan remedial, walaupun nilai remedial yang diperoleh justru lebih kecil dari sebelumnya. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah saya menyadari bahwa setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Proses pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid akan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Generasi sekarang adalah generasi Z yang hidup di tengah-tengah kecanggihan teknologi. Sehingga saya bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi mereka. Menempatkan murid menjadi subjek dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran KHD adalah menyadari bahwa masing-masing murid adalah individu yang unik dan istimewa. Mereka memiliki potensi, bakat, minat, dan karakter yang berbeda. Saya harus mampu mengenali keunikan tersebut sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang saya lakukan di kelas harus berpihak pada murid dengan menempatkan mereka sebagai subjeknya. Sebagai guru, saya berupaya untuk menjadi penuntun bagi mereka untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, serta selalu menanamkan nilai-nilai budi pekerti.
Penutup dan salam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan sebagai refleksi pada pembelajaran modul 1.1. Semoga para guru di Indonesia semakin diberikan kemampuan untuk mendampingi anak-anak Indonesia menjadi pribadi yang bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Salam.